Ibu-ibu yang saya hormati, sore hari ini kita akan membahas tentang hutang. Bahaya hutang. Hutang itu bahaya, Bu. Di antara ibu-ibu ada yang punya hutang? Hutang apa, Bu? Hutang panci, hutang kompor ya. Terus apa lagi? Hutang daster ya. Bahaya, Bu, hutang itu. Boleh nggak hutang? Boleh, tapi bahaya. Bahayanya gimana bahayanya? Nah, bahayanya kalau nggak nyaur. Ya, utang sih utang, tapi jangan lupa nyaur. Nah, bagaimana kalau tidak nyaur? Nah, inilah bahayanya. Ya, bahayanya kalau utang tidak nyaur sampai meninggal, ya, kemudian tetap belum mengembalikan hutangnya. Bahayanya yang pertama, Nabi tidak mau menyolati orang yang meninggal dalam keadaan berhutang. Ya, enggan menyolati orang yang berhutang. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia menuturkan, tuwfiya rajulun fahusalnahu wa hannatnahu wa kafannahu thumma ataina bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqulna tusalli alaihi khutwatan thumma qala a'alaihi dainun qulna dinaroni fangsarafa fatahammalahu ma Abu Qatadata fatainahu faqala Abu Qatadata ad-dinaroni alayya. Seorang laki-laki meninggal, lalu kami memandikannya, memberinya wewangian dan mengkafaninya. Kami di sini maksudnya siapa, Bu? Para sahabat ya. Kami memandikannya, memberinya wewangian dan mengkafaninya. Kemudian kami bawakan kepada Rasulullah SAW. Jadi setelah dimandikan, setelah diberi wangi-wangian, setelah dikafani, mayat itu dibawa kepada Rasulullah SAW untuk diapakan? Untuk disolatkan atau disolati. Ya. Lalu kami mengatakan, engkau akan menyolatkannya. Beliau pun melangkah satu langkah, lalu bertanya, a'alaihi dainun, apakah ia mempunyai hutang? Ya, ternyata Rasulullah sebelum menyolati tanya dulu, apakah mayat ini punya hutang atau tidak? Nah, kami menjawab, dinaroni, 2 dinar. Jadi mayat itu punya hutang dia 2 dinar. Beliau pun berbalik. Rasulullah berbalik tidak jadi nyolati. Kenapa? Karena mayatnya punya hutang. Lalu Abu Qatadah menanggung hutang yang 2 dinar itu. Kemudian kami menemui beliau, lalu Abu Qatadah mengatakan, ad-dinaroni alayya, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Nah, jadi ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah, karena kasihan pada mayit, karena Rasulullah SAW nggak mau nyolati, akhirnya dia menanggung hutangnya si mayit yang 2 dinar itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad awfallah haqqal gharimi wa bari'a minhul mayyit. Qala na'am. Wa shalla alaihi thumma qala ba'da dzalika bi yaumin ma fa'ala dinaroni qala innama mata amsi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah tadi utang si mayat itu ada yang menanggung, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menutupi hak pemberi hutang dan si mayat telah terbebas darinya. Abu Qatadah menjawab, ya, maka beliau pun menyolatkannya. Jadi setelah hutangnya ada yang menanggung, baru Rasulullah SAW mau menyolatkan jenazah tersebut. Tsumma qala ba'da dzalika biyaumin ma fa'ala dinaroni qala innama mata amsi. Ya.
Satu hari setelah itu, satu hari berikutnya, beliau bertanya, bagaimana tentang yang 2 dinar itu? Rasulullah menagih, yang 2 dinar itu di mana? Sudah dibayar atau belum? Ya. Abu Qatadah menjawab, ia baru meninggal kemarin. Jadi menurut Abu Qatadah, kan baru meninggal kemarin, apa harus dibayar? Ternyata menurut Rasulullah harus segera dibayar, tidak hanya ditanggung. Qala fa'ada ilahi minal hodi faqala qad qadaituhuma. Ya. Kemudian keesokan harinya Abu Qatadah datang kepada beliau lalu berkata, aku telah melunasinya. Ya. Abu Qatadah melunasi hutang itu, kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana baradat alaihi jildu. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang kulitnya sudah terasa dingin olehnya. Hadis riwayat Ahmad. Sekarang kulitnya sudah dingin. Kulitnya siapa, Bu? Sekarang kulitnya sudah dingin. Yang sudah dingin kulitnya siapa? Kulitnya mayat. Karena apa? Karena hutangnya dibayar. Berarti sebelum hutangnya dibayar masih panas. Panas karena apa? Karena siksaan. Ya. Itu. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor ketika menjelaskan hadis tersebut mengatakan begini. Wa ahaditsul babi tadullu ala annaha tasihud dhamanatu 'anil mayyiti wa yalzamud dhaminu ma dhamina bih. Hadis-hadis di atas menunjukkan sahnya menjamin hutang orang yang sudah meninggal dan jaminan itu mewajibkan si penjamin memenuhinya. Wa sawa'un kanal mayyitu ghaniyan aw faqiran wa ila dzalika dzabal jumhur. Baik mayat itu orang miskin maupun orang kaya. Demikian pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama berpendapat kalau ada orang yang berani nanggung hutang si mayit maka dia wajib untuk membayarnya. Tidak hanya menanggung tok. Ya sudah itu nanti mayit hutangnya tanggung jawab saya. Kapan bayarnya? Kapan-kapan. Nah, enggak begitu, Bu. Kalau kapan-kapan berarti kasihan mayitnya. Qala Ibnu Battal wa hakadha yalzamul mutawalli li amril muslimina ay yaf'alahu mimman mata wa alaihi dainun. Ibnu Battal berkata, begitulah seharusnya yang dilakukan oleh mereka yang mengurusi perkara kaum muslimin terhadap hutang muslim yang meninggal. Jadi urusan hutang itu ternyata bukan hanya urusan keluarga si mayit, tapi urusan kaum muslimin. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ketika ada orang yang meninggal, ternyata orang yang meninggal itu punya hutang, maka saudara-saudara kaum muslimin ya, saudara-saudara muslim, saudara-saudara muslim yang lain itu punya kepedulian untuk membantu meringankan bebannya. Tidak hanya keluarganya, Bu. Jadi kalau ada tetangga meninggal ternyata punya hutang, maka tetangganya punya ya kepedulian untuk membantu mayit yang memiliki hutang tersebut. Qauluhu al-ana baradat alaihi jildu fihi dalilun ala anna khurusal mayyiti bi wartati daini wa bara'atu dhimmatihi alal haqiqati wa raqul adzabi anhu innama yakunu bil qada'i anhu la bi mujarradi tahammuli bid daini bil lawdhi dhamanati. Sabda beliau,
Sekarang kulitnya sudah terasa dingin olehnya, menunjukkan bahwa terbebasnya si mayat dari ikatan hutang dan terbebasnya ia dari kewajibannya yang sesungguhnya, serta terlepasnya dari siksaan adalah ketika dilunasinya hutang tersebut, bukan pada saat ditanggungnya hutang itu dengan penjaminan. Jadi mayat itu baru bebas dari hutang, bebas dari siksaan akibat hutang setelah hutangnya dibayar, bukan setelah hutangnya ditanggung. Ya. Yang sering terjadi di masyarakat, ketika ada orang meninggal, maka perwakilan keluarga akan pidato bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya sangkut paut, ya, hutang piutang dengan almarhum atau almarhumah, silakan menghubungi keluarganya, silakan menghubungi ahli warisnya. Ya. Terus nanti misalnya ada orang yang benar-benar ada sangkut paut hutang, datang, dicatat, ya, hutangnya berapa, dicatat tok. Ya. Harusnya gimana? Begitu datang orang yang menagih hutang, saat itu juga dibayar. Tidak hanya dicatat. Oh ya Pak, saya catat, itu nanti tanggung jawab saya hutangnya. Lah kapan bayarnya? Gua nggak ada rezeki. Nah, seperti itu. Ya. Kalau bayarnya nanti diundur-undur, berarti mayatnya masih tersiksa akibat hutang. Lalu dari mana membayar hutangnya? Dari harta peninggalannya kalau ada. Kalau mayat itu meninggalkan harta, maka hartanya diambil dulu untuk bayar hutang. Jangan dibagi waris dulu. Hutangnya dulu diberesin semua. Kalau sudah beres, ada sisa, baru dibagi untuk ahli warisnya. Lah bagaimana kalau ternyata dia tidak punya harta? Atau punya harta tapi ternyata tidak cukup untuk membayar hutang. Hartanya sudah habis untuk membayar, hutangnya masih banyak. Nah, tanggung jawab siapa, Bu? Ayo. Tadi tanggung jawab keluarganya, tetangganya, saudara-saudaranya. Tanggung jawab di sini maksudnya bukan tanggung jawab wajib, enggak. Ya, tanggung jawab kepedulian dari keluarganya, tetangganya, saudara-saudaranya, teman-temannya sesama muslim. Kalau keluarganya nggak mampu, bisa tetangganya, temannya, sahabatnya membantu. Itu. Nah, bagaimana kalau keluarganya nggak mau? Utangnya masih banyak, anak-anaknya ditawari, ini siapa yang mau bayar utang bapak atau utang ibu? Gede kabeh misalnya. Ya celaka berarti. Ya, rugi orang tua punya anak-anak yang tidak mau menolong dirinya. Inilah pentingnya kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Pentingnya di situ. Ya, sebab kalau anaknya tidak soleh dan tidak soleha, kon bayari utang bapane, ibune yang sudah meninggal, sungkan teman. Ya Bu. Tapi kalau anaknya soleh dan soleha, pasti dia akan berlomba-lomba untuk membayarkan hutang bapaknya atau ibunya sebagai balas budi, sebagai bakti seorang anak kepada ibunya, sebagai ladang amal, ladang pahala. Itu kalau anaknya soleh dan soleha. Kalau anaknya soleh dan soleha, bisa jadi mereka berlomba-lomba. Ini siapa yang mau bayar hutang ibu atau orang bapak? Saya. Nah, saya saja tanggung jawab. Gitu. Yang lainnya enggak, saya saja. Yang lainnya lagi jangan, saya saja yang tanggung jawab. Itu begitu. Tapi kalau anaknya tidak soleh dan tidak soleha, siapa yang mau bayar utang bapak dan ibu? Bapak atau ibu? Menang kabeh. Ya. Kono, aja nyong, aja nyong anaknya akeh. Ya. Itu Bu. Ini harus ditanamkan kesadaran bahwa hidup itu gantian.
Panjenengan sekarang misal orang tuanya meninggal punya hutang, bapaknya atau ibunya meninggal punya hutang. Panjenengan, saya siap membayar hutang bapak saya atau ibu saya. Besok diwales dengan siapa? Dengan anake. Jadi kan bakalnya tua kan, anake. Atau sebaliknya, bapak ibunya meninggal, bapaknya atau ibunya meninggal punya hutang, terus jenengan sebagai anaknya, saya nggak mau bayar hutang bapak dan ibu, ya bareng disiksa nyong waro-waro ikian. Nah, misalnya begitu ya. Besok diwales apa ora dengan anake? Diwales. Itu. Makanya kalau panjenengan menghendaki anak-anak panjenengan itu soleh dan solehah, ya harus panjenengannya jadi anak yang soleh dan solehah. Saya juga begitu. Kalau saya menghendaki anak saya soleh dan solehah, ya saya harus jadi anak soleh dan solehah bagi kedua orang tua saya. Itu gantian Bu, hidup itu gantian. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, mau menolong kita ketika hidupnya atau ketika sudah mati, maka kita juga harus berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, ini pentingnya hutang ya Bu. Berarti, nah, kalau begitu, ketika ada orang tua kita meninggal, keluarga kita meninggal, yang dicari dulu apanya mestinya? Hutangnya dulu. Selamatkan dulu mayat dari siksaan hutang. Hutangnya dicari. Berapa hutangnya? Ada berapa? Sama siapa saja, dibayar segera. Biar mayat bebas dulu dari siksaan akibat hutang. Itu Bu ya. Ya. Walihada sara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila su'ali Abi Qatadah fil yaumil tsani anil qada'i. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menanyakan kepada Abu Qatadah pada hari berikutnya tentang pelunasan mayat tersebut. Jadi Nabi nagih kepada Abu Qatadah. Kenapa nagih Bu? Karena kasihan dengan mayatnya kalau tidak segera dibayar hutangnya. Wa fihi dalilun ala annahu yustahabbu lil imami ayyahudu man tahammala ammayitin alal isra'i bil qada'i. Hadis ini juga menunjukkan dianjurkannya pemimpin untuk ikut mendukung penanggungan hutang mayat dengan segera. Pemimpin juga dianjurkan terlibat. Pemimpin itu misalnya siapa Bu? Ketua RT, ketua RW, lurah ya, atau kepala desa terlibat. Atau pengurus masjid, takmir masjid, kebetulan yang meninggal itu jamaah masjidnya peduli, atau pimpinan ranting Aisyah atau Muhammadiyah peduli, ada anggotanya meninggal peduli. Nah, seperti itu. Jadi anjurannya kepada semua kaum muslimin, tidak hanya kepada keluarganya, kepada para pemimpin kaum muslimin ikut turut campur. Ini gimana ini mayatnya? Nah, keluarganya cerita, oh, ini bapak saya atau ibu saya ini ternyata meninggalkan hutang, kami tidak mampu membayar. Nah, nanti pemimpin itulah yang akan membantu menyelesaikan hutang tersebut. Itu Bu. Ayeuna orang umum ya. Orang umum ya Bu ya. Orang umum utang dewek kon nyaur wong liya, malah kayak gua. Nyaur dewek mana? Ya, tidak seperti itu. Jadi kepedulian sesama muslim itu dibangun tidak hanya ketika sama-sama hidup, tetapi juga ketika sudah meninggal dunia. Wa kadzalika yustahabbu lisairil muslimina li'annahu minal muawanati 'alal khairi. Ya. Juga menunjukkan
Dianjurkannya hal tersebut kepada semua kaum muslimin. Karena perbuatan ini termasuk saling menolong dalam kebaikan. Tidak hanya pemimpinnya, kaum musliminnya semua terlibat. Kalau panjenengan punya tetangga meninggal, ternyata punya hutang, ternyata panjenengan punya kelebihan rezeki. Lah, ayahnya nyong bisa bantu membayarkan hutangnya, bantu. Ya, silakan bantu. Itu sebagai ladang amal, ya, yang pahalanya sangat besar. Wa fihi aidan dalilun ala sihhatit tabarru'i bidamanati anil mayyiti. Lain dari itu menunjukkan pula sahnya menyumbangkan jaminan untuk hutang mayat. Jadi Bu, itulah bahayanya hutang kalau tidak dibayar. Apa bahayanya tadi? Bahayanya apa tadi? Mayat masih tetap disiksa akibat hutang sampai hutangnya dibayar. Kalau belum dibayar, dia tetap disiksa karena hutang-hutangnya. Sekarang bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, ya, kita meninggal punya hutang, ternyata hutangnya tidak ada yang mau bayarin, wah, tersiksa selamanya di sana. Ya, itu sebagai renungan bagi kita, berhati-hatilah terhadap hutang.